Marhaban ya Ramadan. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa lagi dengan Anda dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Alfian Khairur. Sosialisasi jalur penerimaan SNBT 2023, UNESA siapkan sarana prasarana pendukung. Khotmil Quran Mahasiswa Prestasi Jalur Keagamaan UNESA bersama Rektor UNESA. Dan pemirsa, berikut jendela UNESA selengkapnya. Dana Cita atau platform pembiayaan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa lakukan sosialisasi sebagai tindak lanjut penandatanganan MOU dengan Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan metode pembiayaan pendidikan yang dapat digunakan oleh mahasiswa UNESA. Sebagai bentuk tindak lanjut penandatanganan MOU antara UNESA dan Dana Cita beberapa waktu yang lalu, tim Dana Cita lakukan sosialisasi dan pengenalan lebih lanjut tentang fitur-fitur dari Dana Cita. Bertempat di Gedung Rektorat lantai 9 pada 4 April 2023, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran dekan, wakil dekan, dan direktur selingkung UNESA. Dana Cita merupakan perusahaan finansial teknologi yang bergerak di bidang pembiayaan pendidikan. Dengan menggunakan fitur pembiayaan dari Dana Cita, mahasiswa tidak perlu bingung terkait pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT karena dapat diangsur selama 12 bulan. Diawali dengan pemberian cenderamata antara pihak Dana Cita dengan UNESA, kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan platform Dana Cita serta fitur-fitur yang dapat diakses oleh mahasiswa. Fitur yang ditawarkan salah satunya adalah pembayaran UKT mahasiswa dengan sistem angsuran dengan jangka waktu maksimal 24 bulan. Harapan kami ya dengan adanya kerjasama ini tentu ini bisa disosialisasikan atau diterima dengan baik oleh teman-teman di fakultas, di direktorat selingkung UNESA untuk tentu bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk tentu mengatasi persoalan yang berkaitan dengan kelulusan mahasiswa yang saat ini cukup tinggi angkanya ya, dan rata-rata itu persoalannya pada persoalan finansial. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan solusi kepada mahasiswa UNESA khususnya dalam hal finansial. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Mendekati proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur seleksi nasional berbasis tes atau SNBT, UNESA adakan kegiatan sosialisasi untuk calon mahasiswa tahun 2023. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara online dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube official UNESA. Kegiatan sosialisasi jalur penerimaan mahasiswa baru SNBT tahun 2023 dilaksanakan pada 5 April 2023 secara live di kanal YouTube official UNESA. Kegiatan yang bertajuk UVCE ini dihadiri oleh I Gusti Lanang Putra Eka Prasmana, Eskom Mkom, selaku Kepala Subdirektorat Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Pusat Data UNESA, yang menjelaskan terkait kesiapan sarana prasarana pelaksanaan SNBT di UNESA, seperti survei perangkat komputer dan jaringan yang disediakan. Guna mendukung kelancaran kegiatan SNBT tahun 2023, UNESA juga bekerjasama dengan Telkom, PLN, dan juga Bisnet. Untuk pelaksanaan SNBT tahun ini, sebenarnya ini bukan pengalaman pertama ya, UNESA melakukan tes UTBK atau yang ini merupakan rangkaian dari SNBT. Semenjak 2019 UNESA sudah menyelenggarakan tes UTBK. Jadi untuk pelaksanaan tahun ini kita lakukan hasil evaluasi dari tahun lalu, kita lakukan perbaikan. Yang pertama tentunya persiapan di komputer yang merupakan sarana utama.
kita melakukan pengecekan dan perbaikan bila ada komputer yang mengalami kendala. Selain komputer, kita juga melakukan pengecekan di kelistrikan gedung bekerjasama dengan PLN dan penjaminan penyelenggaraan internet selama tes UTBK dengan penyelenggara internet yang dilanggan oleh UNESA. Dan di lain sisi juga kita melakukan evaluasi terhadap arus masuk keluarnya peserta, baik itu pengantar, sehingga nanti tidak terjadi penumpukan. Jadi seperti itu persiapan yang sudah kita lakukan. Melalui kolom komentar, para calon mahasiswa mengajukan banyak pertanyaan terkait pelaksanaan SNBT 2023 di UNESA. Menjawab keresahan calon mahasiswa baru, para pemateri juga memberikan gambaran dan informasi terkait SNBT tahun 2023 di UNESA. Ya, jadi sosialisasi ini penting ya agar masyarakat ya, jadi orang tua kemudian siswa ya itu ketika memilih perguruan tinggi ya, khususnya yang memilih ke UNESA ya itu tidak salah informasi ya, karena di luar sana banyak sekali informasi-informasi yang istilahnya tidak bertanggung jawab ya, sehingga itu bisa meresahkan masyarakat. Nah, harapannya dengan sosialisasi ini informasi itu didapatkan oleh masyarakat dengan benar. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, calon mahasiswa baru yang akan mengikuti SNBT tahun 2023 diharapkan dapat mempersiapkan segala keperluan agar proses ujian berjalan dengan lancar. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. UNESA menerima kunjungan dari Yongchun Chinese Language Center atau YCCLC. Agenda yang dilaksanakan di ruang rapat lantai 8 Gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan kerjasama di bidang akademik antara UNESA dan Yongchun Chinese Language Center. Confucius Institute UNESA menerima kunjungan oleh Yongchun Chinese Language Center. Adapun kunjungan ini guna melakukan MOU dan pembahasan lebih lanjut terkait kerjasama di UNESA dan YCCLC. Dalam kunjungan tersebut, Direktur Teknologi Informasi Komunikasi dan Kerjasama, Profesor Dr. Slamet Setiawan MA PhD menyampaikan, dengan bekerja sama oleh lembaga eksternal, mampu meningkatkan variatif model pembelajaran. Direktur Confucius Institute UNESA, Sueb SPD MPD mengatakan, adanya kerjasama akademik dengan Yongchun akan memudahkan membuat program bersama. Dengan adanya program dan tujuan yang sama, dua lembaga bisa saling support dalam kebutuhan industri. Bagaimana dengan Confucius Institute ini sebagai penjembatan terlaksananya kerjasama di bidang studi. Jadi ini sangat sejalan dengan kebijakan MBKM di mana universitas diharapkan berkolaborasi dengan perusahaan atau pelaksana bisnis sehingga para mahasiswa bisa melaksanakan magang, kemudian mereka bisa mendapatkan kesempatan berkarir di sana. Di sisi lain juga para mitra itu juga bisa kami libatkan dalam proses pembelajaran sebagai praktisi untuk mengajar di Universitas Negeri Surabaya. Yongchun Chinese Language Center sudah terakreditasi dan terdaftar secara resmi secara lembaga. Dengan adanya kesempatan diskusi kali ini, YCCLC berharap mampu menemukan solusi yang menjadi fokus utama, yaitu minimnya menit pembelajaran bahasa Mandarin pada usia dini. Salah satu tujuannya adalah untuk membicarakan banyak kolaborasi untuk memperkuat bidang pendidikan bahasa Mandarin. Karena masing-masing dari kami punya spesialisasi dan punya lingkup siswa yang masing-masing sendiri. Seperti misalkan di Yongchun kami lebih banyak di usia anak-anak sekolah. Sementara di UNESA mungkin lebih banyak anak-anak yang sudah di level mahasiswa. Nah, ini kami melihatnya sebagai satu bentuk sinergi yang berkesinambungan mulai dari jenjang usia dini hingga usia kuliah. Harapannya dalam waktu dekat mampu terrealisasikan program akademik seperti magang, PKL, dan workshop pengenalan mahasiswa praktik mengajar ke anak usia dini. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rahma melaporkan. Memperingati bulan Ramadan tahun 2023, mahasiswa prestasi Jalur Keagamaan Islam UNESA adakan Hotmil Quran dan diskusi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan di UNESA
dan meningkatkan kolaborasi mahasiswa dengan birokrasi rektorat. Bulan Ramadan dikenal dengan bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. Mahasiswa jalur prestasi keagamaan Islam UNESA memanfaatkannya dengan mengadakan kegiatan membaca Al-Quran dan diskusi membahas isu-isu aktual di Indonesia pada 31 Maret 2023. Berlokasi di lobi Rektorat UNESA, Kampus Lidah Wetan, kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi dari pukul 7 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dihadiri mahasiswa jalur prestasi keagamaan Islam UNESA angkatan 2019 hingga 2021, Hotmil Quran bersama Rektor UNESA diadakan selama 3 pekan setiap hari Jumat di bulan Ramadan 2023. Untuk kegiatan pada hari ini, Hotmil Quran pada hari ini itu dilaksanakan sebanyak 4 halaqah. 4 halaqah itu maksudnya 4 kali khatam. Harapannya dengan diadakan kegiatan ini semoga yang pertama kolaborasi mahasiswa jalur prestasi keagamaan UNESA dengan stakeholder yang ada di UNESA semakin terjaga, dan yang kedua mahasiswa jalur prestasi keagamaan UNESA ini bisa sebagai garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang ada di UNESA. Pembacaan Hotmil Quran dilakukan secara bersama-sama dengan membagi surat pada Al-Quran kepada setiap mahasiswa. Hotmil Quran dilakukan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi setelah sholat Jumat. Kalau metode pembacaan surat ya, kita pembacaannya mulai juz. Jadi ketika anak datang itu kita sudah ada list juz 1 sampai juz 30. Nanti anak itu nulis juz 1, misal juz 1 atas nama Mirza gitu. Nah, itu dilanjut ketika anak datang selalu seperti itu gitu. Harapannya dengan diselenggarakannya kegiatan ini mampu meningkatkan kolaborasi antara mahasiswa jalur prestasi keagamaan UNESA dengan birokrasi, dan mahasiswa jalur prestasi keagamaan Islam UNESA bisa menjadi garda terdepan dalam menjalankan nilai Islam yang ada di UNESA. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Alven Khairur, selamat menunaikan ibadah puasa, salam sehat, dan sampai jumpa.